Bolehkah mendoakan orang yang berbeda agama dalam Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agama adalah bagian dari kenyataan hidup yang tidak bisa kita tolak, terlebih di negeri kita tercinta, Indonesia, yang sangat plural dan majemuk. Interaksi sosial yang hangat dengan tetangga, teman, rekan kerja, atau bahkan keluarga yang berlainan keyakinan menjadi warna kehidupan yang indah. Namun dalam relasi ini sering muncul pertanyaan dari lubuk hati yang dalam. Bolehkah saya mendoakan orang yang berbeda agama, terutama ketika mereka sakit, tertimpa musibah, atau meninggal dunia? Pertanyaan ini menyentuh ruang yang sangat sensitif antara nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip akidah. Maka mari kita jawab dengan tenang, menggunakan cahaya wahyu, hikmah Nabi, pandangan imam mazhab, dan juga suara arif dari cendekiawan umat. 1. Makna doa dalam Islam. Doa dalam Islam adalah permohonan dan pernyataan tunduk seorang hamba kepada Sang Pencipta. Doa adalah ibadah yang sangat agung. Rasulullah bersabda, "Du'a'uhu wal ibadah." Doa adalah inti dari ibadah. Maka setiap doa bukan hanya harapan, tapi juga pengakuan terhadap ketuhanan Allah dan kerendahan diri manusia. 2. Hukum mendoakan kebaikan dunia untuk non-muslim. Mayoritas ulama membolehkan mendoakan kebaikan dunia bagi non-muslim selama mereka masih hidup. Bentuk doa itu bisa berupa agar diberi kesehatan, agar dilindungi dari bencana, agar mendapatkan kebahagiaan, terutama agar diberi hidayah. Hal ini sejalan dengan perilaku Rasulullah SAW ketika berdakwah di Taif saat beliau ditolak dan dilempari batu oleh penduduknya. Bukannya mendoakan keburukan, Nabi malah berkata, "Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Sungguh luar biasa akhlak Nabi. Inilah toleransi dalam Islam. Tidak mencampur adukan akidah, namun tetap berbuat baik dan berempati. Hukum mendoakan ampunan dan rahmat untuk non-muslim yang telah meninggal. Mayoritas ulama dari keempat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, bahwa tidak boleh mendoakan ampunan atau rahmat akhirat untuk non-muslim yang telah meninggal dalam keadaan tidak beriman. Dalilnya jelas disebutkan dalam Al-Quran, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin, walau kanu uli qurba." Tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, meskipun mereka adalah kerabat, setelah jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berhenti mendoakan ayahnya setelah Allah menyatakan bahwa ayahnya meninggal dalam kekafiran. Lihat At-Taubah. Pendapat para imam mazhab dan ulama besar. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'in, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat melarang doa ampunan bagi non-muslim yang telah meninggal, namun membolehkan doa kebaikan dunia bagi yang masih hidup. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa doa agar diberi hidayah bagi non-muslim yang masih hidup adalah bentuk kasih sayang yang sesuai syariat. Ibnu Taimiyah, doa bagi non-muslim yang hidup dibolehkan selama tidak menyentuh ranah akidah. Prof. Thor Qureyshiab menyampaikan bahwa Islam menghargai nilai kemanusiaan. Mendoakan kedamaian, kebaikan hidup, dan hidayah bagi non-muslim adalah bagian dari adab muslim yang baik. Syekh Yusuf Al-Karawi juga mendukung doa untuk kebaikan dunia bagi non-muslim selama tidak mengandung unsur menyamakan akidah. Bagaimana sikap seorang muslim? A. Menunjukkan empati dan kepedulian. Seorang muslim tetap bisa menunjukkan kepedulian dan menyampaikan belasungkawa secara sopan dan manusiawi, seperti, "Kami turut berduka cita atas wafatnya tokoh perdamaian ini. Semoga keluarga diberi ketabahan." Ucapan ini tidak mengandung doa akhirat, sehingga tidak melanggar syariat. Menjaga adab dan akidah. Seorang muslim tidak sepatutnya mengucapkan, "Semoga dia masuk surga. Semoga Allah merahmatinya. Semoga diterima di sisi Allah." Karena ini adalah bentuk doa akhirat yang khusus untuk orang yang wafat dalam keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pentingnya toleransi tanpa mencampurkan akidah. Islam mengajarkan toleransi yang cerdas dan berprinsip.
Kita diperintahkan berbuat adil dan baik kepada siapapun, termasuk non-Muslim. Allah berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Namun, kita juga diperintahkan menjaga kemurnian tauhid. Toleransi bukan berarti mencampur adukan akidah, apalagi merelakan kebenaran menjadi abu-abu. Toleransi adalah sikap santun terhadap perbedaan, tanpa menggadai prinsip iman. Mendoakan kebaikan dunia untuk non-Muslim yang masih hidup diperbolehkan. Mendoakan ampunan dan rahmat akhirat untuk non-Muslim yang telah meninggal tidak diperbolehkan menurut mayoritas ulama. Ucapan duka cita boleh disampaikan secara manusiawi dan sopan, asalkan tidak menyentuh wilayah akidah. Toleransi dalam Islam adalah menjunjung kasih sayang dan keadilan tanpa mencampur adukan keyakinan. Doa penutup. Allahumma, thabbitna ala dinik, waj'alna minar rahmat لخلقك واحفظنا من الزلل في العقيدة والقول والفعل وارزقنا حكمة في التعامل مع كل خلقك واجعلنا مفتاحا للخير ومغلاقا للشر آمين. Ya Allah, teguhkan kami di atas agamamu, jadikan kami penyayang terhadap makhlukmu, jauhkan kami dari kesalahan dalam akidah, ucapan, dan perbuatan. Anugerahkan kepada kami hikmah dalam berinteraksi. Jadikan kami pembuka jalan kebaikan dan penutup pintu kejahatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.